Ada sebuah peringatan keras nih dari salah satu investor paling legendaris di dunia, Warren Buffett. Dan pesannya cukup jelas dan mendesak. Ada bahaya yang sedang mengintai diam-diam di rekening bank kita semua. Dan sayangnya, kebanyakan orang sama sekali nggak menyadarinya. Dengerin deh kutipannya. Uang tunai adalah investasi terburuk yang bisa Anda miliki saat ini. Wow, tajam banget kan? Buffett, yang kita kenal dengan kebijaksanaannya, sama sekali nggak berbasa-basi di sini. Dia bilang, megang uang tunai sekarang itu adalah kesalahan finansial terbesar yang bisa kita buat. Ini bukan lagi sekedar nasihat biasa, ini alarm darurat untuk kita semua. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya dilihat oleh Buffett? Kenapa uang tunai yang kelihatannya aman banget di bank, itu justru dia sebut sebagai ilusi yang berbahaya? Yuk, kita bongkar sama-sama. Coba deh Anda cek saldo rekening bank Anda. Angkanya mungkin kelihatan aman, stabil, dan bikin tenang kan? Tapi di balik angka itu ada kenyataan pahit. Meskipun nominalnya sama, kemampuan uang itu buat beli barang dan jasa terus-terusan merosot setiap hari tanpa kita sadari. Biar lebih kebayang, coba kita flashback sedikit. Ingat nggak 10 tahun yang lalu uang Rp100.000 itu bisa dapat apa? Mungkin 1 troli penuh belanjaan kan? Nah hari ini, uang dengan jumlah yang sama paling cuma cukup buat beli beberapa barang pokok aja. Ini bukan karena harganya naik loh, tapi karena nilai uang kita yang hancur. Sekarang mari kita kenalan sama biang keladinya. Ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang bekerja dalam senyap menggerogoti tabungan hasil kerja keras kita. Namanya inflasi. Inflasi itu bukan sekedar istilah ekonomi yang rumit dan membosankan. Anggap aja ini seperti pencurian halus, sebuah sistem yang pelan-pelan bikin kita semua jadi lebih miskin tanpa kita sadari. Setiap hari, nilai setiap rupiah yang kita simpan itu berkurang sedikit demi sedikit. Coba kita hitung-hitungan simpel ya, tapi efeknya ngeri. Bayangin aja tingkat inflasi tahunan itu 5%. Terus, bunga yang dikasih bank di tabungan Anda cuma 1%. Artinya apa? Anda bukan cuma impas, tapi Anda secara aktif kehilangan 4% daya beli dari kekayaan Anda setiap tahun. Jadi, nabung di bank itu bukan strategi, tapi secara nggak langsung menyerah pada pemiskinan yang sistemik. Nah, inilah yang namanya jebakan sistemik. Gaji kita mungkin naik, tapi kalau harga-harga kebutuhan naik lebih cepat, ya kita sebenarnya lagi mundur. Kita kerja lebih keras cuma untuk bisa mempertahankan standar hidup yang sama. Sistem ini tuh dirancang untuk bikin kita merasa aman pegang uang, padahal diam-diam kita lagi kehilangan pijakan finansial. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa sih begini? Kenapa semua ini bisa terjadi? Untuk paham akarnya, kita perlu mundur sedikit melihat satu momen krusial dalam sejarah keuangan modern. Semua ini berawal di tahun 1971. Saat itu dunia meninggalkan yang namanya standar emas. Artinya sejak saat itu, mata uang nggak lagi dijamin oleh aset fisik seperti emas. Uang kertas yang kita pegang ini ya cuma jadi janji kosong. Puncaknya terjadi setelah pandemi, di mana pemerintah di seluruh dunia mencetak triliunan uang baru untuk menopang ekonomi. Dan ini makin mempercepat anjloknya nilai uang. Hasilnya, sejak lepas dari emas, dolar AS yang jadi mata uang acuan dunia telah kehilangan lebih dari 90% nilainya. Saya ulangi ya, lebih dari 90%. Angka ini nunjukin betapa parahnya penurunan nilai yang udah terjadi dan ini jadi sinyal bahaya buat semua mata uang lain di dunia. Jadi, poin krusialnya begini. Tanpa standar emas, pemerintah bisa ibaratnya mencetak uang dari langit tanpa batas buat bayar utang-utang mereka. Terus gimana caranya? Ya dengan sengaja membuat nilai uang yang Anda dan saya pegang jadi lebih rendah. Secara nggak langsung, tabungan kita semua dipakai untuk mensubsidi utang negara. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya bikin pusing. Kabar baiknya, Buffett nggak cuma ngasih peringatan, dia juga ngasih kita peta pelarian untuk keluar dari jebakan ini. Menurut Buffett, ada 2 jenis aset yang nasibnya beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya aset kertas pasif. Contohnya ya uang tunai atau tabungan. Nilainya terus-terusan digerogoti oleh kebijakan pemerintah. Di sisi lain, ada aset produktif. Ini adalah aset yang menghasilkan sesuatu yang bernilai, nggak peduli apa yang terjadi sama mata uang. Strategi pelariannya berpusat pada 3 pilar utama. Pertama, berinvestasi di bisnis-bisnis yang hebat. Kedua, berinvestasi pada diri sendiri, karena keahlian itu nggak bisa dicetak ulang atau didevaluasi. Dan ketiga, miliki aset nyata yang punya kegunaan real. Nah, tadi kan disebut pricing power. Apaan sih itu? Gampangnya gini, itu adalah kekuatan super sebuah perusahaan untuk bisa naikin harga produknya, ngikutin inflasi, tanpa takut kehilangan pelanggan.
Coba pikirin merek favorit Anda deh. Walaupun harganya naik dikit, Anda tetap beli kan? Nah, perusahaan-perusahaan kayak gini inilah benteng pertahanan terbaik melawan inflasi. Oke, setelah kita bongkar semuanya dari masalah sampai solusinya, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil? Hal pertama dan yang paling penting, ubah total cara pandang Anda soal uang tunai. Ini kuncinya. Uang tunai itu bukan tempat untuk menyimpan kekayaan jangka panjang. Anggap aja itu sebagai alat untuk transaksi sehari-hari dan dana darurat. Udah, itu aja. Jadi, untuk melindungi masa depan finansial Anda, kuncinya adalah diversifikasi. Tapi bukan sembarang diversifikasi ya. Pindahkan kekayaan Anda ke hal-hal yang nyata dan jumlahnya terbatas. Sesuatu yang nggak bisa diciptakan begitu saja dari udara kosong oleh bank sentral. Contohnya, saham di perusahaan-perusahaan penting atau komoditas yang pasokannya memang terbatas. Pada akhirnya, semua peringatan dari Warren Buffett ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat personal untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, apakah Anda masih yakin kalau kekayaan yang sudah Anda kumpulkan dengan susah payah itu benar-benar aman dari gempuran inflasi? Jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan Anda.